Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andre Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Debat perdana calon presiden tahun 2024 berhasil digelar pada 12 Desember 2023. Dinamika debat yang menarik antara ketiga kandidat dengan mengangkat 7 topik debat yang membahas mengenai isu-isu fundamental Indonesia. Debat perdana tersebut menuai sorotan publik. Lantas setajam apa pembahasan dalam debat perdana tersebut? Simak berita selengkapnya. Menuju Pesta Demokrasi 2024, debat perdana calon presiden untuk pemilihan presiden tahun 2024 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU di kantor KPU Jakarta pada Selasa 12 Desember 2023. 3 calon presiden untuk Pilpres 2024 yakni nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan Capres nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo. Secara formal, debat Capres merupakan salah satu tahapan yang menjadi persyaratan dalam undang-undang yang mengatur sebagai salah satu bentuk persiapan pemilihan presiden. Namun di luar daripada itu, debat Capres merupakan salah satu alat kampanye bagi para calon presiden yang bertujuan memberikan ruang yang lebih tajam kepada para kandidat untuk memaparkan visi dan misinya kepada masyarakat secara luas, serta menjadi fasilitas yang dapat memberikan pendalaman mengenai isu-isu fundamental di Indonesia. Debat perdana Capres mengangkat 7 tema, yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Tema tersebut hampir 2 kali lipat dari tema debat Capres yang diangkat pada pemilu di tahun 2019, yakni pemerintahan, hukum, HAM, dan terorisme. Menanggapi hal tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Pilsukri MSI, menjelaskan tentang signifikansi debat perdana calon presiden tersebut. Prof. Sukri menanggapi tentang relevansi antara ketiga visi misi para kandidat dengan permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini. Sejujurnya menurut saya sebenarnya tidak ada yang berbeda secara signifikan antara ketiga calon presiden ini. Tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan, hanya caranya saja. Ya, ada yang mungkin dengan melakukan perubahan, misalnya. Ya, perubahan tentu yang akan dirubah adalah sesuatu yang dianggap kurang baik. Ada yang mungkin bertahan tentu bertahan pada hal-hal yang baik, kan tidak mungkin mempertahankan hal yang jelek, kan begitu, dan seterusnya. Itu kuncinya, misalnya yang pertama. Yang kedua, saya kira tidak ada yang tidak sepakat pada 7 isu yang disampaikan itu, bahwa itu semuanya penting, sama penting. Hanya kemudian penekanannya hanya pada perbedaan bagaimana mereka akan menangani. Itu pun juga dijelaskan hanya singkat saja karena waktunya tidak banyak, misalnya, ya, dan seterusnya. Sehingga kemudian menurut saya secara substantif memang sejujurnya kalau kita melihat memang belum ada perbedaan yang fundamental, ya, perbedaan yang betul-betul membedakan antara ketiga pasangan ini dalam terkait dengan 7 isu yang kemarin didiskusikan di debat Capres pertama. Dan saya kira kalau kita melihat sejauh ini, ya, kecenderungan di masa kampanye yang muncul saat ini, ya, sampai saat ini tidak ada betul-betul berbeda. Yang betul-betul bahwa membedakan bahwa ini memang versi ini yang dilakukan versinya inilah calon 1, inilah calon 2, inilah calon 3, begitu, ya. Ini trademarknya calon 2, ini trademarknya calon 3, ini trademarknya calon 1, misalnya. Ini trademarknya calon 3, ini trademarknya calon 2 atau 1, dan seterusnya. Tidak ada yang betul-betul sangat signifikan menunjukkan perbedaan. Yang berbeda adalah kemudian tentu cara menyampaikan saja. Ya, cara menyampaikannya, dan kemudian bagaimana kemudian mereka akan mencoba untuk nanti meraihnya. Karena semuanya bersepakat. Kalau kemarin kan beberapa pernyataan, ya, selain beberapa kondisi di mana mereka cenderung agak saling menyerang, begitu, ya, dalam tanda petik. Itu selain kondisi itu, tapi selain kondisi yang lain, kalau kita melihat pernyataan kan hampir semuanya setuju. Mereka setuju bahwa demokrasi itu penting, mereka setuju bahwa penegakan hukum itu penting, gitu, ya. Dan mereka setuju pada isu-isu yang lainnya, semuanya penting, meskipun dengan cara yang sama. Ada yang menyatakan setuju dengan cara itu, tapi ada yang tidak setuju dengan cara itu, tapi akan mencari cara yang lain. Sehingga kemudian menurut saya secara substansi, ya, tidak ada yang menunjukkan bahwa ada yang berbeda betul sehingga kemudian dia menjadi faktor pembeda di antara ketiga kandidat ini. Sehingga kemudian kalau kita cermati sebenarnya yang kemarin, ya, saya pribadi itu belum melihat betul apa sih yang menjadi keunggulan keunggulan yang fundamental, begitu, dari ketiga calon ini yang kemudian nanti bisa mendorong masyarakat untuk memilihnya. Kalau hanya melihat
dari debat calon presiden yang kemarin ditampilkan begitu di debat pertama. Tapi saya nggak tahu nanti debat kedua sampai kelima ya. Tapi sampai sejauh ini begitu pengamatan saya. Itu mungkin. Profesor Sukri juga menjelaskan bahwa debat tersebut hampir tidak bisa memberikan informasi yang detail dan rinci. Karena adanya pembatasan waktu dengan topik pembahasan yang beragam, debat tersebut hanya memberikan gambaran permukaan saja. Apalagi dengan membahas ketujuh topik yang fundamental untuk Indonesia. Informasi tersebut hanya sampai pada gambaran umum saja dan tidak menyentuh pada teknis pelaksanaannya atau perealisasiannya. Profesor Sukri mengatakan bahwa hal yang perlu dikonfirmasi dalam debat capres tersebut adalah terkait dengan pernyataan dan komitmen para kandidat mengenai ketujuh topik tersebut. Selain itu, Profesor Sukri juga menjelaskan bahwa debat perdana capres ini menurut survei masih meninggalkan sekitar 28% pemilih yang belum menentukan pilihannya. Hal ini didasarkan pada teori pemilih yang tidak hanya berdasar pada rasionalitas dan performa, namun juga psikologis dan sosiologis menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kandidat mana yang akan dipilih untuk menjadi Presiden Republik Indonesia pada Pilpres mendatang di tahun 2024. Rahmatia Taslia Ramadhani, Unhas TV. Society of Petroleum Engineers Hasanuddin University Student Chapter SPI Unhas SC menyelenggarakan SPI Felsfar Future Energy and Scholar Festival 2023 di Gedung IPTEX Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Society of Petroleum Engineers Hasanuddin University Student Chapter atau SPI Unhas SC menyelenggarakan SPI Felsfar Future Energy and Scholar Festival 2023 dengan tema Energy Talks, Sustainable Energy, Innovative Industrial Technology, and Scholarship Talk Show. Break Your Limit, Reach Your Scholarship. SPI Felsfar diselenggarakan Minggu 17 Desember 2023 pukul 9 pagi hingga 3 sore di Gedung IPTEX Unhas. Acara diawali dengan laporan manajer proyek oleh Akbar Dermawan, dilanjutkan dengan sambutan. Sambutan yang pertama Ahmad Hidayah selaku Presiden of SPI Hasanuddin University SC dan Dr. Muhammad Taufik Rafi SSI MT selaku Faculty Advisor of Hasanuddin University SPI SC sekaligus membuka acara secara resmi. Oke, makasih ya Kak. Jadi SPI ini adalah singkatan dari Society of Petroleum Engineers. Jadi memang SPI Hasanuddin University Student Chapter. Nah, SPI Unhas SC ini dibawahi oleh Departemen Geofisika Unhas. Nah, di mana anggotanya itu bukan hanya anak geofisika saja, tetapi juga ada beberapa dari Fakultas Teknik yang kami rekrut untuk masuk di SPI. SPI ini dibentuk pada establishnya itu pada tanggal 1 Oktober tahun 2014. Nah, itu untuk presiden pertamanya namanya Kak Iban dan vice president itu tadi yang ada di dalam ruangan namanya Pak Taufik. Kemudian sekarang itu kami juga memiliki faculty advisor atau penasihat fakultasnya ini untuk SPI namanya Pak Sabrianto Aswat. Itu salah satu dosen di Departemen Geofisika Unhas. Kemudian memang SPI ini bertujuan untuk teman-teman geofisika dan juga teman-teman di luar sana yang ingin mengembangkan soft skill dan hard skillnya terutama di bidang oil and gas. Bukan hanya oil and gas saja tapi juga sustainable energy. Jadi memang perkembangan energi sekarang juga kami bakal bahas di ini organisasi kami di SPI Unhas Student Chapter. SPI Felsfar terdiri dari 2 sesi. Rati Sinta Utami selaku Manajer Perencanaan Sistem Kelistrikan PT PLN UYD Sulselbar hadir sebagai pemateri Energy Talks. Dalam materinya, ia menyampaikan untuk menjawab tantangan masa kini dan masa depan, PLN memiliki 4 pilar, Green, Inovatif, Customer Focus, and Learn. Selain itu, setiap individu harus mendukung percepatan transisi energi untuk mencapai emisi nol bersih tahun 2060. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akbar Dermawan, saya selaku Project Manager dari kegiatan ini yakni Felsfar 2023. Untuk Felsfar sendiri persiapannya ya kami membuka open recruitment untuk volunteering di bulan akhir Oktober dan kita mulai pertama kali rapat di bulan November. Nah, sampai di hari H tadi. Felsfar ini diadakan
pertama kali secara offline sebelum di 3 tahun sebelumnya itu secara online. Dari itu kami menyiapkan secara matang untuk persiapan Felsfar ini. Angkat tema mengenai Energy Talks and Scholarship Talk Show karena melihat kondisi sekarang sangat banyak berbicara mengenai SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, maka dari itu kami sebagai pihak panitia mengangkat agar para peserta tertarik untuk mengikuti kegiatan ini. Samintang, Mawapres 2 Unhas 2022 hadir membawakan Scholarship Talk Show, Dare to Dream USA Scholarships Pave the Way to Excellence. Dalam sesi diskusi, terlihat antusias peserta SPI Felsfar 2023 dalam memberikan pertanyaan kepada pemateri. Acara ini ditutup dengan sesi foto bersama. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, khususnya Fakultas Perikanan, menyelenggarakan sosialisasi program kreativitas mahasiswa 2024 pada 15 Desember 2023. Sosialisasi ini menghadirkan pemateri sekaligus dosen pendamping Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Universitas Hasanuddin, yakni Dr. Gigi Nursyamsi MKes. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Program kreativitas mahasiswa adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu mahasiswa dengan tujuan memberikan motivasi mahasiswa dalam berinovasi. Juga dapat membantu mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta memperkaya budaya nasional. Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Kelautan dan Ilmu Perikanan Unhas, Profesor Dr. Insinyur Siti Aslamsyah MP, sekaligus membuka sosialisasi PKM 2024. Sosialisasi ini dilanjutkan dengan menyajikan berbagai program kreativitas yang mencakup seni, teknologi, bisnis kreatif, dan inovasi sosial. Dengan menghadirkan narasumber dari Pokja Prestasi dan Kewirausahaan Unhas, Dr. Gigi Nursyamsi MKes. Tak hanya itu, pemateri juga membahas terkait tips and trik dalam mengikuti program kreativitas mahasiswa di tahun 2024. Harapan saya dengan adanya program sosialisasi program kreativitas mahasiswa 2024 oleh tim Spekta dan Pokja Unhas di FEKP tentunya satu ya, bahwa mahasiswa itu termotivasi untuk minimal dia mencari ide dulu. Profesor Dr. Insinyur Siti Aslamsyah MP menyampaikan harapannya bahwa dengan adanya sosialisasi ini diharapkan bisa memotivasi mahasiswa dalam mencari ide-ide yang nantinya akan menggerakkan mereka untuk membuat proposal PKM. Terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk PKM 2024, pertama dia harus taat dengan aturan yang telah diatur oleh pedoman PKM nantinya yang akan diluncurkan di 2024. Itu hal yang paling tidak bisa dihindari. Ya, setelah itu nanti dia harus membangun timnya, bekerja sama dengan sesama tim dan tentu juga dengan dosen pendampingnya. Seperti itu. Dr. Gigi Nursyamsi MKes juga menyampaikan harapannya bahwa dengan adanya sosialisasi PKM 2024, kiranya dapat membuka peluang bagi mahasiswa agar berani untuk melakukan sebuah inovasi. Dengan adanya sosialisasi ini, semoga dapat menjadi awal yang baik bagi mahasiswa Unhas untuk terlibat aktif dalam kegiatan kreatif, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif di tengah masyarakat. Akhir dari rangkaian sosialisasi PKM 2024 ditutup dengan sharing session dan foto bersama. Andrea Ririn Karina, Andi Nurrahmi Rabiul, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.